Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas iOS 18.7 yang udah rilis subuh tadi. Dan ini udah gue install di iPhone 12 mini gue teman-teman ya. Jadi udah dari pagi gue pakai sampai seharian ini menjelang malam. Gue pengen sharing ke kalian beberapa hal yang gue alami di iPhone 12 mini ini teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi intermezzo dulu sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita 18.7. Di sini gue pengen sharing ke kalian sedikit kalau iOS 26 itu udah rilis juga teman-teman yang berbarengan dengan iOS 18.7. Kebetulan kalau untuk 18.7 gue install di 12 mini dan juga di iPhone SE 2020 ini gue install iOS 26. Kebetulan iOS 26 ini masih bisa diinstal di iPhone SE 2020 ini teman-teman ya. Kalau nggak salah itu yang paling rendah memang dimulai dari SE 2020 iPhone 11 ke atas juga teman-teman ya. Jadi memang iPhone 11 itu masih ngedapetin iOS 26, iPhone SE 2020 juga masih dapetin iOS 26. Jadi untuk iPhone XS, XR, iPhone X itu udah nggak dapetin iOS 26 lagi teman-teman ya. Jadi ini sekedar intermezzo doang biar kalian tahu untuk iOS 26 sama iOS 18.7 ini sebenarnya enakan yang mana sih teman-teman. Nah, tapi di sini kita akan ngebahas dulu tentang iOS 18.7 teman-temannya. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk iOS 18.7 yang ada di 12 mini gue ini besaran filenya itu di angka 664 MB. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini ditulis this update provide important bugs, fix, and security update dan rekomendasi untuk semua pengguna teman-temannya. Tidak ada penjelasan secara khusus atau detail update apa yang diberikan di iOS 18.7 ini teman-temannya. Tapi ada beberapa hal yang ingin gua share ke kalian guys. Yang pertama-tama gue pengen masuk ke bagian baterai. Di sini kita akan cek bareng-bareng baterai gue tuh ada mengalami penurunan atau enggak. Sebelumnya tuh baterai health gue tuh di angka 87%. Sekarang kita masuk sini di angka 87% masih tetap sama, tidak ada yang namanya penurunan baterai health sama sekali teman-temannya. Nah, kemudian di sini guys, gue pengen ngajakin kalian untuk cek iPhone storage. Kita masuk ke bagian general, kemudian ke bagian iPhone storage. Di sini juga kita cek bareng-bareng untuk besaran iOS-nya itu 11 GB, kemudian sistem datanya 8,16 GB. Sebetulnya tidak ada yang namanya perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan iOS 18 sebelumnya, teman-temannya. Nah, di sini guys yang ingin gue share ke kalian sebenarnya dari sisi pemakaian gue dan juga dari impresi gue tentang suhu panas ataupun baterai yang gue pakai hampir 12 jam ini menggunakan iPhone 12 mini, teman-temannya. Yang pertama-tama gue pengen ngebahas dari sisi konektivitas seperti dari sinyal WiFi ataupun AirDrop teman-temannya. Gue memang ngerasain kalau untuk dari sisi pengiriman ini sama aja dengan iOS sebelumnya, tidak ada perbedaan. Kalau untuk WiFi sendiri gue rasa dia lebih better, lebih mudah, lebih enggak gampang terputus sinyal WiFi ini teman-temannya. Ini yang gue rasakan kalau misalkan gue connect ke WiFi nggak dipakai dia otomatis akan hilang, tapi dia better dibandingkan dengan iOS sebelumnya yang cepat banget hilang. Kalau nggak dipakai wifi-nya dia langsung kayak hilang, harus connect lagi. Tapi kalau untuk di 18.7 ini gue ngerasa fine-fine aja untuk dari sisi konektivitas teman-teman ya. Lanjut lagi di sini gue bisa pastikan ke kalian kalau untuk fitur Truto-nya juga masih berfungsi dengan baik. Sinyalnya juga lancar-lancar aja tanpa ada permasalahan sama sekali, tidak ada yang namanya pemblokiran teman-teman ya. Kemudian sini gue akan tes ke kalian untuk tes Face ID-nya. Kita langsung buka di sini. Lancar jaya, tidak ada masalah. Kemudian kita buka dari sisi fitur kameranya, di sini juga lancar-lancar aja. Kalian bisa lihat sendiri aman semua teman-temannya. Jadi di sini kalau untuk dari fitur secara sekilas semuanya aman-aman saja. Tapi yang ingin gue sorot di sini adalah dari sisi multitasking teman-temannya. Di sini yang gue rasakan beberapa kali kalau misalkan gue pengen pencet sesuatu agak sedikit nge-freeze atau dia nge-lag sebentar teman-temannya. Tapi ini bukan sebuah hal yang sangat mengganggu, enggak. Tapi sesekali gue bisa notice dia memang agak sedikit macet atau freeze teman-temannya. Paling jelek itu dia nge-freeze, tapi kebanyakan gue ngerasa dia agak sedikit patah teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian tarik seperti ini sebenarnya lancar. Tapi yang paling sering gue temui itu adalah pas gue baru buka pertama kali lagi, kemudian pas pengen gue gerakin ke bawah dia kayak nge-freeze teman-teman ya. Itu yang bisa gue share ke kalian. Ini terjadi di Thread dan juga di Instagram gue teman-teman yang gue rasakan memang loh kok agak sedikit perbedaan karena gue notice teman-teman. Itu yang bisa gue share ke kalian dari sisi multitaskingnya teman-teman ya.
Sekarang kita akan masuk dari sisi baterai teman-teman. Hari ini pemakaian gue lumayan aktif juga. Gue sempat ngecas beberapa kali teman-teman. Di sini pemakaian gue hari ini di angka 6 jam 39 menit. Gue paling banyak menggunakan Royal Kingdom game untuk gue pakai terus di iPhone 12 mini ini. Pemakaiannya hampir setengah, 46% teman-teman. Di sini kalau untuk last 10 days-nya, di sini gue rata-rata menggunakan iPhone 12 mini ini cuman sampai 5 jam 16 menit, 5 jaman. Jadi rata-rata untuk iPhone 12 mini ini gue menggunakannya itu selama 5 sampai 4 jam, 4 sampai 5 jam teman-teman. Jujur ini gue cuma pakai buat kerjaan gue, yaitu buka WhatsApp, kemudian buka IG, kemudian buka Maps. Ini paling banyak gue pakai itu adalah Maps. Kalau gue misalkan gue pengen ketemu klien, gue harus buka Maps karena gue nggak terlalu hafal tempat-tempat meeting sama klien gue teman-teman. Jadi di sini kalau untuk dari sisi baterai pemakaian gue tuh normal seperti biasanya. Yang bisa gue share ke kalian itu adalah untuk dari sisi standby mode-nya itu luar biasa keren guys. 100% itu habis kalian cas itu bisa bertahan setengah jam nggak turun sama sekali walaupun kalian nggak mainin teman-temannya. Jadi pas kalian habis ngecas 100% standby aja, biarin itu dia nggak mengalami penurunan setengah jam. Ini udah gua rasain tadi sih teman-temannya. Nah kemudian di sini gue pengen juga nge-share ke kalian kalau misalkan udah kalian pakai guys, baru penurunannya itu menurut gua secara pribadi lumayan boros dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Kemudian kalau kalian tanya ke gua, bang suhu panasnya gimana kalau disiksa? Di sini gua nyiksanya tuh nggak terlalu berat, tapi gua buka yang namanya Google Maps teman-teman. Jadi Google Maps gue sempat buka juga, kemudian gue ajakin main game. Ternyata kalau untuk suhu panasnya itu relatif dia aman-aman aja. Jadi gue bisa konfirmasi ke kalian kalau untuk suhu panasnya oke, dan juga kalau untuk baterainya lebih boros teman-teman. Tapi standby mode-nya ini luar biasa keren. Nah jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue untuk dari iOS 18.7 ini sendiri sebenarnya layak atau enggak untuk diupdate, gue rasa sih sejujurnya 18.5 itu adalah iOS yang terbaik. Jadi kalau misalkan kalian belum ada rencana untuk update ke iOS 26, gue rasa stay aja di 18.5 teman-teman ya. Selain itu di iPhone 12 mini ini gue tidak menggunakan yang namanya aplikasi banking. Jadi gue nggak terlalu ngerasa riskan banget harus update buru-buru iOS terbaru. Gue update iOS ini juga cuma pengen ngasih ke kalian gimana sih pemakaian gue di iOS 18.7 ini. So far gue bisa bilang kalau untuk dari sisi performa ya tidak memuaskan. Mending gak usah update. Tapi dari sisi baterainya cuma standby mode-nya doang sih yang gue apresiasi. Sisanya ya mungkin gue lebih care ke bagian security update atau sisi keamanan teman-temannya untuk mencegah hacker-hacker masuk ke iPhone kita. Apalagi buat kalian yang menggunakan iPhone sebagai senjata utama kalian, gue sarankan ke kalian untuk ya kalau misalkan kalian tidak mau langsung update, mungkin 2 atau 3 minggu lagi kalian update aja ya. Saran gue setelah dia 18.7 mungkin dia akan ada update minor-minor lagi seperti 18.71, 18.72, kita nggak tahu. Mending update aja setelah 18.7 nih rilis teman-temannya. Tapi kalau misalkan masih stay di 18.5, gue rasa itu adalah pilihan yang paling baik teman-temannya. Oke guys, jadi mungkin itu yang bisa gue share ke kalian tentang iOS terbaru yang udah gue install di iPhone gue teman-teman. iPhone SE 2020, iOS 26, iPhone 12 mini ini iOS 18.7. Untuk review dan juga fitur-fitur terbaru di iOS 26 ini akan gue share beberapa hari kemudian teman-temannya, karena gue pengen pakai dulu untuk iOS 26 ini gimana, karena gue belum bisa mendapatkan feeling yang benar tentang iOS 26 ini teman-temannya. Jadi buat kalian yang pengen update ke iOS 26 silakan, pengen update ke 18.7 juga silakan. Saran gua untuk sementara ini ya tetap stay di 18.5 jika kalian masih stay di iOS yang lama teman-teman ya. Oke, sekian video gua kali ini. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.